Menurut saya sudah tercapai cita-cita RA Kartini. Meskipun tadi yang saya katakan, meskipun ada di beberapa daerah di Indonesia yang karena adatnya sangat kuat masih ada, tapi sebenarnya secara umum di Indonesia kita sudah mempunyai hak yang sama untuk berpendidikan, untuk berkarier dan sebagainya. Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini mengungkapkan pandangannya mengenai perempuan masa kini yang mampu mengambil banyak peran dalam kehidupan. Risma juga menyebut bahwa cita-cita RA Kartini saat ini sudah tercapai. Yang jelas saya ibu rumah tangga ya. Saya seorang ibu dari 2 anak saya. Dan ya biasanya saya sukanya ada di tanaman-tanaman gitu sama hiasan-hiasan gitu, tradisional. Saat kemudian dengan kemajuan zaman dan sebagainya, tuntutan kaum perempuan untuk menjadi peran ganda itu menjadi lebih besar, terutama karena ya harus ada supporting terutama ekonomi, kemudian juga supporting ekonomi untuk keluarga. Kemudian juga pendidikan yang menuntut kaum perempuan untuk bisa bekerja atau bisa berprestasi di luar bidang domestik rumah tangga. Saya selalu sampaikan kalau saat saya menjadi wali kota, saya sampaikan termasuk saat saya menjadi menteri ini, saya selalu sampaikan kepada staf-staf saya yang perempuan, bahwa saat kita ada di luar, itu memang kita bukan seorang ibu, bukan seorang seorang ibu rumah tangga dan bukan seorang ibu bagi anak-anak kita. Tapi saat saya menjadi wali kota, saya katakan bahwa begitu saya menjadi wali kota adalah saya ibu dari sekian juta anak di Surabaya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah kemudian saat kita memasuki ada ruang lain atau tempat lain, yaitu di rumah. Di rumah itu adalah peran kita itu tetap seorang ibu dan seorang ibu anak-anak kita dan seorang istri. Karena itu saat di rumah kita harus menjadi peran yang berbeda. Bukan dalam arti kemudian kita menjadi pribadi ganda. Bukan, tapi kita bisa merubah peranan itu menjadi peranan yang berbeda. Contohnya misalkan, ya kita di rumah, ya kalau kita pergi di luar cantik, ya kenapa di rumah nggak cantik gitu kan. Kemudian yang kedua, saat anak-anak kita butuh perhatian, ya kita harus perhatikan mereka gitu. Jadi makanya saya juga perhatikan di rumah saya pun, saya juga kalau kotor saya ngusap sendiri, kalau saya butuh nata rumah ya saya tata sendiri, kalau anak-anak saya berangkat saya juga siapkan sendiri meskipun saya nggak bisa masak. Menurut saya sudah tercapai cita-cita RA Kartini. Meskipun tadi yang saya katakan, meskipun ada di beberapa daerah di Indonesia yang karena adatnya sangat kuat masih ada, tapi sebenarnya secara umum di Indonesia kita sudah mempunyai hak yang sama untuk berpendidikan, untuk berkarier dan sebagainya. Seringkali juga kalau pas ada kejadian, ya anak saya tinggal di rumah sendiri, saya ajak aja, udah kamu ikut mama kerja. Ya meskipun dia nggak ngapa-ngapain, cuma lihat saya, ikut saja, saya bilang gitu. Bahkan dulu waktu saya kepala dinas pun seringkali saya jam 1 malam, mereka masih kecil-kecil, saya ajak mereka, saya lihat mamanya nanam pohon gitu, atau bersih-bersih sungai gitu. Ya, itu mereka lihat. Enggak apa-apa, biar mereka juga menghargai bahwa
jerih payah saya yang saya dapat ini bukan saya dapatkan dengan cara yang gampang. Sedikit tentang profil dari Ibu Tri Risma hari ini. Seperti yang dilansir dari Antara, beliau lahir di Kediri, Jawa Timur pada tanggal 20 November tahun 1961. Menjelang usia remaja, Risma dan keluarga pindah ke Surabaya dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di kota Surabaya. Risma kemudian mengenyam pendidikan di SMA Negeri 5 Surabaya, salah satu sekolah favorit di Jawa Timur. Anak ketiga dari 5 bersaudara ini, kemudian melanjutkan studi di Institut Teknologi 10 November ITS jurusan arsitektur, dan lulus tahun 1987. Ia meniti karir sebagai seorang aparatur sipil negara ASN di pemerintah kota Pemkot Surabaya, sejak tahun 1990-an. Kemudian untuk mengembangkan pengetahuannya, Risma melanjutkan pendidikan Pascasarjana Manajemen Pembangunan Kota di ITS dan lulus pada 2002. Selama di Pemkot Surabaya, Risma menjabat sebagai Kepala Seksi Pendataan dan Penyuluhan Dinas Bangunan Kota Surabaya 2001, Kepala Cabang Dinas Pertamanan Kota Surabaya 2001, Kepala Bagian Bina Pembangunan 2002, Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan 2005, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya 2005, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya 2008. Karir Risma kian melejit ketika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP mengusungnya menjadi Wali Kota Surabaya pada Pilkada Surabaya 2010. Kemenangan Risma di Pilkada mengantarkannya 2 periode memimpin Kota Surabaya. Risma banyak mengubah wajah Kota Surabaya. Banyak taman-taman kota yang dibangun Risma, seperti halnya pemugaran Taman Bungkul di Jalan Raya Darmo dengan konsep all-in-one entertainment park, taman di Bundaran Dolok, Taman Buah Undaan, serta Taman di Bawean. Bahkan di beberapa tempat lainnya yang dulunya mati sekarang tiap malam dipenuhi dengan warga Surabaya. Selain itu Risma juga membangun jalur pedestrian dengan konsep modern di sepanjang Jalan Basuki Rahmat yang kemudian dilanjutkan hingga Jalan Tunjungan, Belauran, dan Panglima Sudirman. Tidak heran jika apa yang sudah dilakukan Risma di Kota Pahlawan tersebut Kota Surabaya telah berhasil meraih penghargaan Adipura pada tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 untuk kategori Kota Metropolitan. Tidak hanya itu, pada 2014, Risma sempat membuat kehebohan karena kebijakannya menutup lokalisasi yang konon terbesar di Asia Tenggara, yakni Gang Doli. Risma pun kemudian menyiapkan rangkaian kebijakan untuk memberdayakan warga Gang Doli melalui pelatihan keterampilan. Atas jasa-jasanya untuk Kota Surabaya, pada tanggal 4 Maret tahun 2015 Risma mendapatkan gelar kehormatan Dr. Honoris Causa di bidang manajemen pembangunan kota dari Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Tidak hanya itu, Risma menempati posisi 3 wali kota terbaik di dunia menurut The City Mayors Foundation. Tugas Tri Risma hari ini ternyata tidak berhenti hanya sebagai kepala daerah seusai digelarnya pemilihan kepala daerah untuk suksesi kepimpinan di Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya 2 periode itu kemudian ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari P. Batubara yang terjerat kasus korupsi bantuan sosial.